Reuni mantan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota jadi momen yang dinanti-nanti. Ada Bang Yos, Folk, Ahok, Jarot, sama Anies yang hadir untuk nostalgia bareng di tempat yang pernah jadi medan perjuangan mereka. Acaranya kelihatan seru banget, penuh tawa, obrolan hangat, dan suasana kekeluargaan. Tapi di tengah euforia itu ada satu pertanyaan besar. Kemana Jokowi? Presiden ke-7 Indonesia itu jelas-jelas pernah jadi gubernur DKI juga. Tapi nggak kelihatan batang hidungnya. Padahal dia kan salah satu figur penting yang pernah membentuk Jakarta. Banyak yang langsung mikir, loh kok nggak hadir, lagi sibuk ya? Atau sengaja nggak mau datang? Pertanyaan-pertanyaan itu bikin suasana reuni jadi agak gimana gitu. Kayak ada sesuatu yang hilang. Ketidakhadiran Jokowi ini nggak cuma soal fisik, tapi juga simbolik. Orang-orang mulai ngegosip kalau hubungan Jokowi sama beberapa nama yang hadir di acara itu, khususnya Anies dan Ahok, udah nggak sehangat dulu. Apalagi kalau ingat sejarah panjang mereka, dari kerjasama, konflik, sampai persaingan politik. Absensi ini seolah ngasih sinyal bahwa Jokowi udah nggak merasa cocok lagi dengan dinamika yang terjadi di Jakarta. Jokowi yang dulu jadi simbol kolaborasi di Jakarta, kini terlihat makin menjauh. Ketidakhadirannya kayak bilang, gue udah beda jalur. Jakarta udah jadi bagian dari masa lalu gue. Gue punya prioritas lain yang lebih besar sekarang. Tapi justru karena nggak datang, Jokowi malah jadi pusat perhatian. Orang-orang nggak bisa berhenti ngomongin kenapa dia absen, dan itu bikin acara yang seharusnya fokus ke momen nostalgia, malah sedikit bergeser ke spekulasi tentang Jokowi. Absensi ini juga menciptakan jarak emosional. Kalau dulu Jokowi dikenal dekat dengan banyak pihak, sekarang aura itu kayak memudar. Bahkan, ada yang bilang hubungan politiknya sama Anies, Ahok, dan juga PDIP udah retak. Kalau benar begitu, ketidakhadirannya di acara ini cuma memperkuat persepsi itu. Di sisi lain, banyak yang berpendapat kalau Jokowi emang sengaja nggak hadir untuk menunjukkan kalau dirinya udah move on dari cerita Jakarta. Beliau sekarang kan pemain di level nasional dan internasional, jadi mungkin acara reuni semacam ini dianggap kurang relevan buat agenda besarnya. Tapi tetap aja, absennya beliau bikin suasana reuni jadi kurang lengkap. Orang-orang mungkin berharap ada momen seru di mana Jokowi duduk bareng Anies dan Ahok, nostalgia tentang masa-masa berat di Jakarta, sambil ngasih pesan positif untuk ke depan. Tapi kenyataannya, momen itu nggak pernah terjadi. Yang tersisa justru tanda tanya besar. Apa sebenarnya alasan Jokowi nggak hadir? Apakah ini tanda dari pergeseran politik yang lebih dalam? Balai Kota yang biasanya jadi simbol kesatuan dan kerja keras, malah jadi tempat yang menyiratkan perpecahan. Jokowi yang dulu jadi bagian dari cerita sukses Jakarta, kini kayak jadi bayangan yang semakin jauh. Dan absensi ini, suka atau nggak suka, meninggalkan kesan yang nggak akan cepat hilang. Ketidakhadiran Jokowi di reuni mantan Gubernur DKI Jakarta nggak cuma bikin suasana jadi kurang lengkap, tapi juga memunculkan gosip panas. Banyak yang bilang hubungan Jokowi dengan beberapa tokoh di acara itu, terutama Anies Baswedan dan Ahok, udah nggak seharmonis dulu. Bahkan, hubungannya dengan PDIP, partai yang dulu jadi salah satu penopang karir politiknya, juga dikabarkan mulai renggang. Kalau dilihat dari sejarahnya, Anies dan Ahok adalah dua sosok yang punya dinamika unik dengan Jokowi. Dulu Ahok adalah wakil Jokowi di Jakarta. Sosok yang sering dipuji Jokowi sebagai partner kerja yang tangguh. Tapi sejak Pilkada 2017, ketika Anies mengalahkan Ahok, suasana politik jadi berubah drastis. Jokowi yang dulu terkesan dekat dengan keduanya kini seperti menjauh, mungkin karena perbedaan visi atau karena faktor-faktor lain yang lebih dalam. Absennya Jokowi ini kayak ngasih sinyal kalau beliau udah nggak terlalu peduli dengan dinamika politik yang dulu pernah jadi bagian besar dari hidupnya. Orang-orang yang hadir di acara itu adalah mereka yang masih terhubung erat dengan narasi politik Jakarta. Sementara Jokowi mungkin merasa udah melangkah lebih jauh ke arena politik nasional dan global. Tapi keputusan Jokowi untuk nggak hadir juga memunculkan pertanyaan. Apakah ini benar-benar karena kesibukan atau ada alasan lain yang lebih strategis? Kalau memang ada ketegangan politik antara Jokowi dengan tokoh-tokoh yang hadir di acara itu, absensinya jadi makin bermakna. Seolah-olah beliau mau bilang, gua udah nggak ada urusan sama kalian, fokus gue sekarang beda. Namun, absensi ini juga punya risiko. Jokowi yang selama ini dikenal sebagai sosok yang merangkul banyak pihak, sekarang terlihat lebih eksklusif.
Hal ini bisa membuat citranya sedikit berubah di mata publik, terutama mereka yang masih berharap ada kedekatan emosional antara Jokowi dan mantan koleganya. Di satu sisi, langkah Jokowi ini bisa jadi bentuk penegasan identitas politiknya yang baru, bahwa dia bukan lagi orang Jakarta. Tapi di sisi lain, absensinya juga memperlihatkan betapa hubungan politik di Indonesia bisa berubah begitu cepat. Orang-orang yang dulu terlihat seperti sekutu, kini seperti berjalan di jalur yang berbeda. Ketidakhadiran Jokowi di acara Balai Kota ini bukan cuma absensi fisik, tapi juga simbol dari dinamika politik yang udah nggak sama lagi. Mungkin ini pertanda bahwa babak baru sedang dimulai, bukan cuma untuk Jokowi, tapi juga untuk semua tokoh yang pernah bermain di panggung politik Jakarta. Sementara absensi Jokowi bikin banyak orang bertanya-tanya, acara reuni di Balai Kota tetap jalan dengan suasana penuh nostalgia. Acara bertajuk Bentang Harapan Jak Asa. Jadi momen spesial untuk menyambut tahun baru dengan optimisme. Salah satu highlight-nya adalah pemasangan kain putih sepanjang 500 meter yang terbentang dari Balai Kota sampai Monas. Kain ini diisi pesan-pesan harapan dari masyarakat Jakarta, simbol semangat baru untuk menghadapi tahun depan. Mantan gubernur yang hadir terlihat menikmati acara ini. Bang Yos dan Folk, dua figur senior yang pernah memimpin Jakarta, memberikan nuansa nostalgia yang hangat. Tapi, yang bikin perhatian paling tersedot adalah kehadiran Anies dan Ahok. Dua orang yang dulu bersaing keras di Pilkada 2017 ini, sekarang terlihat duduk berdampingan. Lebih dari itu, mereka bahkan kelihatan akrab, bisik-bisik sambil sesekali tersenyum. Momen ini langsung jadi bahan gosip. Orang-orang penasaran, mereka ngobrolin apa sih? Kok mesra banget? Ahok dengan gaya santainya cuma bilang, tunggu bulan depan aja. Terus dia lempar kode lagi, ini urusan beda, tunggu tanggal mainnya. Lah, makin bikin penasaran kan? Anies juga nggak kalah bikin gemes. Dia cuma bilang, ya tunggu aja. Kalau udah dibilang tunggu, ya tunggu dong. Kode-kode misterius ini bikin acara yang tadinya fokus pada nostalgia jadi punya bumbu drama politik. Publik mulai menerka-nerka, apakah ini pertanda mereka bakal kerjasama? Atau ada langkah politik besar yang lagi disiapkan? Yang jelas, momen kebersamaan mereka ini cukup mencuri perhatian. Dulu, Anies dan Ahok adalah rival berat yang sempat bikin Jakarta panas. Sekarang, mereka duduk berdampingan di acara yang penuh simbol harapan. Ini kayak ngirim pesan bahwa meskipun ada perbedaan, kerjasama dan rekonsiliasi tetap mungkin terjadi, setidaknya di depan kamera. Selain nostalgia dan drama kecil itu, acara ini juga jadi ajang pamer optimisme. Pramono Anung dan Rano Karno, gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang baru terpilih, hadir untuk memberikan pesan bahwa mereka siap melanjutkan estafet kepemimpinan. Program seperti Bentang Harapan Jak Asa ini menunjukkan bahwa Jakarta tetap ingin bergerak maju, terlepas dari dinamika politik yang terjadi di belakang layar. Namun, bayangan absensi Jokowi tetap terasa. Meski acara ini dihadiri hampir semua tokoh penting dalam sejarah politik Jakarta, ketidakhadiran Jokowi seperti memberi ruang kosong yang sulit diabaikan. Di satu sisi, acara ini berhasil jadi ajang nostalgia dan optimisme, tapi di sisi lain, ketidakhadiran Jokowi membuat pertanyaan besar tentang arah politik Indonesia ke depan semakin sulit untuk diabaikan. Balai Kota yang jadi saksi sejarah perjalanan banyak tokoh, kini kembali jadi panggung politik. Tapi kali ini, drama yang terjadi terasa lebih kompleks, dengan kode-kode misterius dan absensi yang penuh tanda tanya. Jakarta mungkin tetap penuh harapan, tapi pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin narasi besar berikutnya masih menggantung di udara. Sementara mantan gubernur lainnya sibuk berbagi nostalgia di Balai Kota, Jokowi memilih jalur berbeda. Beliau menghabiskan waktu bersama keluarga di Solo, jauh dari hiruk-pikuk reuni mantan pemimpin Jakarta. Keputusan Jokowi untuk nggak hadir di acara Balai Kota ini jadi perdebatan. Banyak yang bertanya-tanya, apa ini sekadar pilihan pribadi atau ada pesan politik yang sengaja ingin disampaikan? Di satu sisi, absensinya bisa dimaknai sebagai tanda bahwa Jokowi udah selesai dengan urusan politik Jakarta. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Jokowi adalah sosok yang selalu punya cara unik untuk menyampaikan pesan. Ketidakhadirannya mungkin bukan sekadar soal waktu atau tempat, tapi juga cara untuk menegaskan bahwa beliau sudah fokus ke hal-hal yang lebih besar. Dalam politik, setiap langkah, bahkan yang terlihat sederhana sekalipun selalu punya makna. Sementara itu, Jakarta terus jadi pusat perhatian. Drama politik, nostalgia, dan rencana-rencana misterius untuk masa depan, semuanya berpadu jadi satu.
Absensi Jokowi, kode dari Anies dan Ahok, serta optimisme baru dari gubernur terpilih adalah potongan-potongan puzzle yang belum sepenuhnya tersusun. Tahun 2025 masih panjang, dan siapa tahu kejutan apa lagi yang akan muncul dari panggung politik yang selalu dinamis ini.